Haleluya. Yang suka cita katakan haleluya. Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, Tuhan Yesus mengasihi saudara semuanya. Dan biarlah pada malam hari ini saudara pulang dengan mujizat Tuhan. Saudara pulang dengan kesembuhan bagi saudara yang sakit. Karena Tuhan Yesus memerdekakan. Saudaraku, Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Di kandang domba dia lahir, saudara. Untuk siapakah dia lahir? Untuk saudara dan saya. Dia lahir karena dia mengasihi manusia ini. Dia lahir 2000 tahun yang lalu. Dia bukan hanya lahir di Bethlehem, tapi dia lahir untuk dia bisa pergi ke salib. Dan untuk apa Yesus disalib? Untuk mencurahkan darahnya bagi saudara, untuk menyucikan saudara dari segala dosa-dosa saudara. Dia mati bagi kita, supaya saudara bisa dimerdekakan dari dosa-dosa saudara. Sehingga saudara tidak perlu lagi hidup dalam dosa saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, kita memang bangsa Indonesia sudah merdeka, kita tahu. Dan kita peringati kemerdekaan kita tahu tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka. Dan sampai sekarang kita peringati, katakan amin. Walaupun kita di sini bukan memperingati kemerdekaan, tapi biar bisa saudara mengerti bahwasanya semua orang butuh kemerdekaan. Semua orang tidak ada yang mau dijajah. Tetapi tahukah saudara, ada penjajahan yang lebih berat daripada penjajahan dari satu bangsa kepada bangsa lainnya. Penjajahan apakah itu? Penjajahan dosa. Yaitu manusia terus-menerus berbuat dosa, tidak berhenti berbuat dosa, dan manusia diperbudak oleh dosa. Nah, firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 23, sebab manusia telah berbuat dosa, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Tetapi firman Tuhan menyambungnya di Roma 6:23, upah dosa memang maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi di dalam Yesus saudara mendapatkan kemerdekaan saudara dari dosa. Katakan amin. Saudara, mari kita buka dari Yohanes 8 ayat 32 sampai 36. Kalau saudara bawa Alkitab saudara, Yohanes 8 32 36, kita buka, kita baca sama-sama. Katakan amin. Saudara boleh lihat di layar firman Tuhan ini, atau saya bacakan kepada saudara. Haleluya. Yohanes 8 ayat 32 sampai 36. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara,
dia. Upah dosa maut, ujungnya maut. Tetapi biar saudara mengenal kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan saudara. Haleluya. Saudara tidak perlu terus diperbudak oleh dosa. Saudara tidak perlu terus diperbudak oleh penyakit. Saudara tidak perlu terus hidup dalam kegagalan, dalam kemiskinan, atau kutuk-kutuk dosa lainnya. Karena kalau Yesus memerdekakan saudara, maka saudara benar-benar merdeka. Haleluya. Saudaraku, 1 Yohanes 3:18 berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa adalah berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Tapi firman Tuhan juga berkata dalam 1 Yohanes 3:8 ini, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Siapakah anak Allah itu? Tak lain adalah Yesus. Dia lahir di dunia ini. Dia menyatakan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba, saudaraku. Dan dia mati di kayu salib bagi kita. Saudaraku, dia ditikam karena pemberontakan kita. Tubuh Yesus, punggung Tuhan Yesus, saudaraku, oh dicambuki. Dan punggungnya luka-luka. Bahkan ketika dicambuk oleh serdadu Romawi, cambukan itu ada 5 cabangnya, saudaraku, yang berisi ujungnya semua benda-benda tajam. Ketika cambukan itu diayunkan ke punggung Tuhan Yesus, itu merobek kulit punggung Yesus. Darah mengalir, itu menghancurkan semua punggung Yesus. Bahkan organ-organ dalam Tuhan Yesus pun kelihatan. Untuk apakah itu? Luka-luka akibat cambukan Yesus. Cambukan pada punggung Yesus. Luka-luka, bilur-bilur di punggung Yesus itu adalah untuk menyembuhkan saudara yang sakit. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Tuhan mau memerdekakan saudara dari penyakit yang membuat saudara menderita. Katakan amin. Dan saudaraku, Yesus mati di kayu salib. Dia mencucurkan darahnya bagi saudara. Darah mengalir dari kepala Yesus yang dimahkotai, saudaraku, mahkota duri. Darah mengalir dari tangannya dan kakinya yang dipaku di kayu salib. Darah Yesus itulah darah yang tidak bercacat, yang tidak bernoda. Itulah darah yang kudus yang menyucikan saudara dari segala dosa saudara, membebaskan saudara dari segala dosa, sehingga saudara tidak perlu lagi dikuasai dosa. Saudara bisa memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Saudaraku, itulah yang berbuat Yesus bagi saudara. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Yesus hidup. Katakan amin. Kolose 2:15 berkata, saya bacakan kepada saudara, ia telah meluncuti pemerintah-pemerintah, yaitu huruf besar. Yesus telah meluncuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Yesus bangkit dari maut. Yesus sudah menang. Dan kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara. Saudara tidak perlu lagi diperbudak dosa. Tapi bagi siapa saudara yang percaya kepada Yesus, Yesus akan menyucikan saudara dari segala dosa saudara dan memerdekakan saudara dari segala dosa dan kutuk-kutuk dosa. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, Yesus berbuat hal ini bukan untuk dirinya, tapi Yesus melakukan ini untuk saudara dan saya, supaya oleh kematian dan kebangkitannya saudara dapat menerima kemerdekaan di dalam Yesus. Tapi banyak orang-orang di gereja, mereka memang tidak lagi dijajah. Kita tidak lagi dijajah, saudaraku, oleh bangsa lain. Kita sudah merdeka. Tetapi masih banyak orang yang bahkan bergelar Kristen, mereka masih dijajah
jantung Yesus. Saudara bisa merdeka di dalam Yesus. Haleluya. Oleh karena itu jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Katakan amin. Jangan lagi mau diperhamba oleh keterikatan dosa, narkoba, judi, minuman keras, dan lain-lain. Katakan amin. Jangan lagi mau diperhamba oleh penyakit. Katakan amin.
yang sakit atau saudara datang ke KKR ini untuk disembuhkan? Amin. Ini jawaban saudara. Oleh karena itulah saya datang ke KKR ini. Saudara katakan, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saya katakan pada saudara, bagaimana caranya saudara menerima kesembuhan? Bagaimana supaya saudara sembuh? Kalau saudara lihat dan baca Alkitab, semua orang-orang yang disembuhkan Tuhan Yesus, maka saudara lihat bahwasanya ada tindakan iman mereka. Tuhan Yesus tidak pernah menyembuhkan seseorang pun sebelum Tuhan Yesus melihat pengakuan iman orang tersebut, atau sebelum Tuhan Yesus melihat tindakan iman orang tersebut. Katakan amin. Jadi iman harus dapat dilihat. Iman kita harus dapat dilihat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, boleh jadi pada saat ini saudara berkata, oh tolonglah, doakan saya sakit, tolonglah saya sakit, doakan, tetapi saya tidak punya iman. Saudara berkata demikian, tapi saya tidak punya iman, tapi tolong doakan saya supaya sembuh. Dapatkah saudara sembuh walaupun saudara tidak punya iman di KKR ini? Saya katakan dapat, tetapi karena iman orang lain, iman karena bapak pendeta atau ibu pendeta atau orang lain yang mendoakan saudara, itu memang bukan pengecualian saudara, tapi ini bukan hukum. Tetapi kalau nanti setelah pulang KKR, saudara memang di KKR ini merasakan kesembuhan, saudara rasakan penyakit saudara sudah berkurang, saudara merasakan mujizat tersebut sudah jadi dalam hidup saudara. Tetapi ketika nanti saudara pulang ke rumah, beberapa hari kemudian gejala-gejala penyakit yang sama dapat kembali menyerang saudara. Tetapi karena saudara tidak punya iman, maka saudara tidak tahu bagaimana berdoa untuk penyakit itu. Saudara tidak tahu bagaimana mengusir penyakit itu karena tidak punya iman. Tetapi kalau saudara punya iman, maka saudara bisa mengusir penyakit saudara kembali di dalam nama Yesus. Dan kemudian saudara terus-menerus mengakui oleh pilur-pilur Yesus, saya sudah sembuh. Oleh pilur Yesus, saya sudah sembuh. Saya percaya Yesus adalah Jehovah Rafa, yang Tuhan yang menyembuhkan saya. Maka saudara akan menerima kesembuhan saudara. Katakan amin. Begitu saudaraku. Itulah sebabnya sebelum kita disembuhkan, kita sendiri harus mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian kita percaya kepada firman Tuhan. Dan kemudian kita mengakui firman Tuhan, bahwasanya oleh pilur Yesus kita sembuh. Dan bahwasanya Yesus adalah Jehovah Rafa, atau Tuhan yang menyembuhkan kita. Katakan amin. Kita akan melihat contoh-contoh orang sakit yang disembuhkan Tuhan pada zaman Tuhan Yesus hidup di bumi ini. Mari kita lihat dari Markus 2 ayat 1 sampai 12 saudara. Saya bacakan kepada saudara dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saudara boleh lihat Alkitab saudara bagi saudara baca bawa Alkitab, dan saudara boleh lihat di layar saudara, dan saudara kalau ada ayatnya. Tapi saudara bisa dengarkan saya Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan kepada saudara. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilang, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga dulu beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hati
manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepada lumpuh katakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Katakan amin. Dan saudaraku, ketika itu Yesus ada di Kapernaum, ceritanya dia mengenai seorang yang lumpuh, digotong oleh 4 orang temannya, dan mereka datang pergi menuju ke rumah di mana Yesus sedang melayani, saudaraku. Dan tentunya orang lumpuh ini dan 4 orang temannya punya iman, maka mereka pergi datang menemui Yesus. Dan saudara, sampai ke rumah tempat di mana Yesus berada, mereka melihat orang banyak sudah memenuhi rumah itu. Dari depan pintu berkata dalam Markus 2:5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi Tuhan mau melihat iman saudara. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, dosamu sudah diampuni. Ada mujizat yang lebih luar biasa dari kesembuhan, yaitu mujizat keselamatan. Katakan amin. Itulah kenapa Yesus berkata kepadanya, dosamu sudah diampuni. Kalau saudara sudah selamat, saudara sudah memiliki Yesus dalam hati saudara, kalau saudara dapatkan Yesus, saudara juga dapatkan berkat-berkat lainnya, termasuk kesembuhan, keberhasilan, dan semua berkat Tuhan lainnya. Katakan amin. Maka saudara, Tuhan berkata ketika Yesus melihat iman mereka, haleluya. Jadi iman saudara harus bisa dilihat, iman saudara harus ditindakan. Tidak cukup hanya percaya dalam hati. Saudara berkata, saya percaya, saya sembuh, puji Tuhan, bagus, itu langkah awalnya. Tapi setelah itu saudara harus bertindak. Orang lumpuh ini dia tidak tinggal di rumahnya. Dia percaya memang Yesus menyembuhkan, tapi dia tidak tinggal di rumahnya. Dia tidak berkata Yesus maha kuasa, kalau Yesus dia maha tahu juga. Dia tahu aku sakit di rumahku, maka dia bisa datang ke rumahku. Tidak. Yesus mau melihat iman saudara. Firman Tuhan berkata, sebagaimana iman saudara jadi kepada saudara. Katakan amin. Maka orang lumpuh ini dia berkata, ayo temanku, ada 4 orang, gotong aku. Dia tidak malu, dia tidak peduli apa pendapat orang lain, dia tidak mau digotong sampai ke tempat Yesus. Bahkan ketika mereka melihat rumah itu sudah penuh, mereka tetap beriman. Iman yang tidak kenal menyerah. Orang lumpuh ini berkata dalam hatinya, teman-temannya juga, kalau saja Yesus aku berhasil temui, aku pasti sembuh, aku pasti sembuh, aku pasti sembuh. Dan memang benar, karena dia beriman, maka dia mendapatkan kesembuhannya. Haleluya. Saudara tahukah saudara, Yakobus 2:26 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, maka iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman belum dikatakan iman kalau tidak disertai tindakan. Iman hanya bisa dikatakan iman kalau ada tindakan saudara. Pada hari ini pun saudara sudah mulai bertindak. Katakan amin. Saya katakan satu contoh lagi dari Markus 5. Dari Markus 5. Markus 5 ayat 25 sampai 28. Supaya saudara boleh lebih mengerti mengenai iman. Markus 5 ayat 25 sampai 28 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah
Dia berkata dalam hatinya. Dia berkata juga berulang-ulang, saudara, dengan mulutnya. Itu terjemahan asli daripada ayat firman Tuhan ini. Dia terus menerus mengucapkan dengan mulutnya. Apa katanya? Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia berjalan mendekati Yesus. Dia lemah. Dia 12 tahun sakit pendarahan. Orang-orang berteriak, orang-orang mengerumuni Yesus, orang banyak mengelilingi Yesus. Dan saudaraku, pada zaman itu orang sakit demikian tidak boleh berada di kumpulan orang banyak. Dia mesti berteriak, dia najis, dia najis. Orang-orang tidak memperbolehkan perempuan yang demikian sakit demikian ada di kumpulan orang banyak. Tetapi dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia punya iman. Dia percaya, dan dia mengaku dengan mulutnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Maka dia mendekati Yesus. Bagaimanapun lemahnya dia tetap jalan mendekati Yesus. Dan sambil terus berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dan ketika dia sampai ke dekat Yesus, dia jamah jubah Yesus dengan iman, maka seketika itu juga dia sembuh. Haleluya. Saudaraku, ada tindakan imannya. Dia mengucapkan imannya, saudara. Saudara juga di tempat saudara duduk pada saat ini. Saudara sakit, di tempat saudara duduk, saudara bisa berkata pelan-pelan, asal pada malam hari ini aku percaya, asal aku datang kepada Yesus malam hari ini, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Seperti perempuan yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Maka sekarang ini juga saudara bisa disembuhkan Tuhan. Saudara bisa disembuhkan Tuhan. Di tempat duduk saudara di belakang, di luar, saudara yang sakit, saudara bisa mengaku pelan-pelan. Tuhan lihat tindakan iman saudara. Tuhan lihat pengakuan iman saudara. Saudara berkata, malam ini aku sembuh. Sekarang aku sembuh. Oleh firman Yesus, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Oleh firman Yesus, aku sudah sembuh. Aku percaya Tuhan. Oleh firman Yesus, aku sudah sembuh. Dan ketika nanti pada saat jam doa untuk kesembuhan, saudara bertindak, saudara mulai gerakkan tubuh saudara yang sakit. Kalau tadi tangan belum bisa digerakkan, bertindak dengan iman, mulai gerakkan sampai berkata, aku sembuh malam ini, aku sembuh malam ini, malam ini mujizat Tuhan jadi. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan mendengar pengakuan iman kita. Tuhan mendengar pengakuan iman kita. Ibrani 4:14 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua lain, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Katakan amin. Jadi mengakui Yesus adalah penyembuh saudara, dan oleh firman-Nya saudara sembuh, harus mendahului manifestasi kesembuhan dalam tubuh badan saudara. Sama seperti saudara mengakui Yesus adalah juru selamat pribadi saudara, harus mendahului manifestasi keselamatan jiwa saudara. Katakan amin. Katakan amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, maka mulai pada malam hari ini, saudara harus mengakui pengakuan iman saudara. Jangan diam, tetapi buka mulut saudara dan mulai mengakui dengan iman saudara. Mulai mengucapkan dengan suara sampai telinga saudara bisa mendengarkannya. Dan itulah dia pengakuan iman saudara. Sebelum Yesus bisa menyembuhkan saudara, Tuhan mau lihat pengakuan iman saudara, sehingga Tuhan bisa bekerja. Saudara akui iman saudara. Mana aminnya? Akui iman saudara. Akui saudara bebas. Akui saudara sembuh. Akui saudara diberkati Tuhan.
Terima kebebasan saudara. Terima pemulihan dalam rumah tangga saudara. Terima berkat Tuhan dalam hidup saudara. Termasuk berkat materi. Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Katakan amin. Haleluya. Saudara, ada contoh yang lain lagi, 10 orang kusta. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya bacakan kepada saudara. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka mencari tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungguh di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ada 10 orang tadi semuanya telah mencari tahir? Di mana dari 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya. Ini cerita mengenai 10 orang kusta. Dan 10 orang kusta ini ada satu desa. Ketika Yesus memasuki suatu desa, maka ada 10 orang kusta. Mereka berdiri agak jauh. Kenapa? Karena orang kusta tidak diperbolehkan bergabung dengan orang sehat lainnya. Mereka harus tinggal di satu tempat tersendiri, terasing, dianggap masyarakat yang terbuang. Tetapi 10 orang kusta ini percaya. Oleh karena itu percaya kepada Yesus dapat menyembuhkan mereka. Oleh karena itulah mereka datang menemui Yesus dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Itu satu tindakan iman, katakan amin. Mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan. Oleh karena itu mereka berseru kepada Yesus. Pada malam hari ini, saudara harus tahu, berseru kepada nama Yesus. Katakan amin. Saudara buka mulut saudara berkata, "Yesus, tolong saya, bebaskan saya, sembuhkan saya, nyatakan mujizatmu dalam saya." Katakan haleluya. Maka Yesus pasti mendengar dan menjawab seruan saudara. Saudara, apa kata Yesus kepada 10 orang kusta ini? Dia berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Saudara tahu, orang kusta tidak diperbolehkan bertemu dengan imam kecuali kalau mereka sudah sembuh. Tetapi pada saat itu Yesus berkata, "Pergi." Yesus bahkan tidak meletakkan tangannya atas 10 orang kusta itu, tapi dia berkata, "Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Tetapi karena 10 orang kusta ini punya iman, maka dengan kustanya masih lengkap di badan mereka. Mungkin badan mereka masih dililit oleh beban-beban karena luka di mana-mana, di tubuh mereka, di kaki mereka, di tangan mereka, di kepala mereka karena kusta mereka. Oh, mereka dengan mungkin terseok-seok karena kusta masih melekat pada badan mereka. Mungkin mereka sudah pincang karena kusta ada pada badan mereka. 10 orang kusta ini, saudaraku, dengan lengkap masih kustanya di situ. Tetapi karena mereka mendengar Yesus berkata kepada mereka, karena mereka mendengar firman Tuhan kepada mereka, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada iman-iman." Maka mereka pergi, mereka menindakkan iman mereka. Mereka pergi dan di tengah jalan mereka sembuh. Karena mereka beriman dan menindakkan iman mereka. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, ke-10 orang kusta ini disembuhkan Tuhan karena iman mereka dan tindakan mereka. Pada malam hari ini, saudaraku, Yesus mengasihi saudara. Adalah kehendaknya saudara sembuh. Itulah kenapa dia mau berpilur-pilur di kayu salib. Punggungnya berpilur-pilur, luka-luka dicambuki oleh serdadu Romawi, dan luka-luka di punggung Yesus itu namanya pilur-pilur. Itulah yang menyembuhkan saudara. Yesus mau saudara sehat, kuat, umur
dan menindakkan iman saudara untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, jadi sudah jelas bagaimana kita disembuhkan. Sama seperti kita diselamatkan. Kita percaya dengan hati kita, dan kemudian kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Demikian juga dengan kesembuhan, kita percaya dengan hati kita bahwa Yesus penyembuh. Oleh bilurnya saudara sembuh, dan kemudian kita menindakkan iman kita. Kita mengakui pengakuan iman kita. Kita berkata, Yesus kau penyembuh saya, dan menindakkan iman kita. Dan saudara akan menerima kesembuhan saudara. Dengan demikian juga dengan berkat-berkat Tuhan yang lain, saudaraku, Tuhan mau saudara memiliki semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara. Karena 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, janji Tuhan adalah ya dan amin bagi kita semua yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Pada hari ini semuanya kita memiliki tindakan iman. Maka pada hari ini semua kita memiliki pengakuan iman. Mari kita ucapkan saudaraku pengakuan iman kita. Mari saudaraku pada malam hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya mengatakan kepada saudara Markus 11 ayat 23 sampai 24. Saudaraku, kita sudah akan selesai. Dan saudara, setelah ini saudara biarlah menerima mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Markus 11 ayat 22, 23, 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, berkatalah kepada gunung ini. Jadi saudara berkata kepada gunung apa yang dalam hidup saudara? Gunung penyakitkah? Gunung persoalan rumah tangga? Gunung persoalan kegagalan? Gunung narkoba? Gunung keterikatan dosa lainnya? Saudara berkata kepada gunung itu, beranjak, tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hati saudara, melainkan percaya, maka hal itu akan diberikan kepada saudara. Amin. Jadi saudara memperoleh apa yang saudara katakan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau ada gunung persoalan, katakan persoalan keluar, tercampak dari hidupku. Gunung penyakit dalam hidup saudara, penyakit keluar, tercampak dalam hidupku. Aku percaya Yesus adalah penyembuhku. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Amin. Karena itu apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, 10 orang kusta itu masih ada kustanya di situ, masih sakit badannya, masih pincang jalannya, tetapi mereka bertindak dengan iman, maka mereka menerima kesembuhan mereka. Masih sakit badan saudara, jangan akui sakit kali kurasa, tapi akui aku sudah sembuh, tidak sakit lagi, pinggangku tidak sakit lagi, kakiku bisa digerakkan, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, oleh bilur Yesus, aku sembuh. Semua yang sakit katakan amin. Lebih kuat amin ya.